Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, Ya, Asmara. sekarang semuanya sehat. Nah, jadi maaf sebelumnya, Bu, Baik. saya menyita waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang kecil atau diskusi kecil dengan Ibu sebelum kita nanti observasi di kelas, Bu. Oke. Nah, jadi dalam kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, baik itu area pengembangannya, kemudian harapan Ibu, bagaimana kesiapan Ibu sebelum kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Oke? Iya. Mengenai harapan Ibu, kira-kira harapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas nanti, apa yang Ibu harapkan? Nah, dalam pembelajaran nanti yang saya ingin harapkan kepada anak siswa, yaitu pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Yang kedua, saya ingin pembelajaran ini menjadikan anak lebih disiplin, bertanggung jawab pada pembelajaran ini supaya anak lebih fokus juga, nggih. Ya. Benar, Bu. Dan akhirnya pada pembelajaran ini saya ingin juga memberikan pembelajaran ini supaya menjadi lebih bermakna. Nggih, benar sekali, Bu, nggih. Jadi fokus siswa itu menjadi perhatian kita bersama, Bu, nggih. Kalau sudah fokus anak-anaknya mengikuti pembelajaran, tentunya apa yang kita pelajari anak-anak bisa menangkap lebih baik. Tentunya tidak dengan pembelajaran yang sederhana, Bu, nggih. Harus disiapkan tentunya media, perangkat yang mungkin membuat siswa tertarik, tentunya ya, tertarik semuanya. Jadi kalau sudah tertarik pasti dia fokus nantinya, nggih. Ya, benar, Bu. Jadi, Bu, jadi untuk materi yang akan Ibu ajarkan dalam kegiatan pembelajaran nanti, apa materi Ibu? Dalam pembelajaran IPAS, materinya yaitu bab 5 mengenai cerita tentang daerahku, yaitu topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Oh ya, berarti satu topik aja, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, apa tujuannya, Bu? Nah, dari topik A itu tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menceritakan asal mula daerah dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik dalam tokoh-tokoh yang diteladani di daerah tempat tinggalnya itu. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya yang dahulu dengan sekarang. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Berarti secara umum murid bisa menceritakan perkembangan sejarah dari daerahnya, Bu. Nah, kalau ditinjau dari persiapan Ibu ini dari kegiatan pembelajaran akan kita lakukan nanti, sudah sampai di mana kira-kira ini? Nah, dalam persiapan ini tentunya yang pertama kita harus menyiapkan rencana, yaitu RPP-nya. Yang kedua, kita harus menyiapkan alat-alatnya, medianya sudah disiapkan, tapi nanti akan diselesaikan. Ya, masih ada yang kurang berarti, Bu. Oh iya. Tapi istilahnya materi yang Ibu bawakan dengan rencana pembelajaran sudah klop ya, sudah pasti ya. Dengan tinggal kita menyiapkan medianya saja sudah dibuat, tapi belum selesai. Nanti akan dilanjutkan. Iya, nanti kita kerja sama-sama, Bu. Ya, nanti apa yang kurang mungkin nanti akan saya bantu, Bu. Nah, kemudian terkait keadaan murid ini, Bu. Nah, jadi tentunya di kelas Ibu menemukan kendala atau kesulitan belajar anak ya, baik dari materi yang akan kita pelajari hari ini atau Ibu yang akan kita observasi bersama, ataupun secara umum gimana kendala yang Ibu temukan atau kesulitan belajar anak. Biasanya kendalanya itu anak biasanya kurang fokus. Kurang fokusnya bagaimana? Dia kurang biasa mendengarkan orang yang sedang berbicara. Gurunya berbicara, dia ikut juga berbicara. Itu biasanya masalahnya. Iya.
tapi sebagian besar anak seperti itu Bu ya. Nah, tergantung sekarang kreativitas dari guru. Tentunya Ibu sudah memikirkan bagaimana saya mengatasi biar anak lebih fokus. Nah, mengenai kesiapan belajar Ibu. Jadi anak-anak tentunya dengan materi baru yang Ibu akan ajarkan nanti, Ibu mungkin sudah punya bayangan, oh kesiapan murid saya, kelas saya seperti ini, atau seperti ini, atau sudah mampu semuanya, atau baru 50% menurut Ibu anak-anak yang paham dengan materi yang akan saya bawakan nanti. Kira-kira gimana? Dalam rangkaian materi yang saya bawakan itu, mungkin anak-anak sudah 50% sudah tahu dia tentang materi. Karena sudah bagian besar ya 50% itu dia sudah tahu di mana dia berada, dia sudah tahu bagaimana pekerjaannya, orang tuanya, sumber daya alamnya bagaimana, kekayaannya alamnya berada apa misalnya, barangkali itu dia sudah bisa menjelaskan. Iya, berarti jadi lagi 50% itu Ibu sudah punya bayangan, sudah punya kiat nanti untuk bisa 100% bisa paham Bu. Terkait dengan mungkin kesiapan belajar yang masih 50% tadi dari anaknya kendala Ibu temukan. Jadi dari sana Ibu mungkin mempunyai sudah harapan atau kiat atau dukungan yang akan Ibu berikan biar semua itu bisa teratasi. Kira-kira dukungan apa yang akan Ibu berikan? Mungkin supaya pelajarannya lebih tercapai. Misalnya dengan menyiapkan menggunakan media lebih banyak biar anak-anak tertarik dalam pelajaran itu. Fokusnya jadi ke media. Nah, di samping menyiapkan media, kita sebagai guru itu memberikan dukungan. Misalnya dia membuat kelompok-kelompok. Di sana kita diskusi kecilnya diskusi kelompoknya. Dukungan kepada dia biar dia lebih fokus dalam materi ini. Anak-anak juga merasa terbantu jadinya jadi diperhatikan juga anak-anak sehingga muncul percaya diri juga daripada secara klasikal anak-anak yang kurang mungkin tidak diperhatikan. Nah sekarang Ibu sudah punya jurus istilahnya untuk memperhatikan media yang menarik, kemudian dia buat kelompok-kelompok, kita membantu dukungan, memberikan masing-masing mungkin ada kesulitan kita berikan bimbingan juga tuntun anaknya Nah, untuk memperlancar kegiatan Ibu dalam proses pembelajaran, kemudian kegiatan yang dilakukan di kelas maupun perencanaan itu berjalan dengan lancar, kira-kira dukungan apa yang Ibu harapkan dari lingkungan Ibu, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Misalnya yang pertama jelas itu dukungan dari kepala sekolah, karena sebagai pemimpinnya menanggung jawab dukungan yang diberikan dari kepala sekolah misalnya berupa motivasi, dukungan sarana prasarana untuk mendukung dalam pembelajaran. Selain dari kepala sekolah, dari teman-teman juga misalnya dalam membantu menyiapkan alat-alatnya, itu kira-kira. Nah, di samping itu dari anak juga, anak juga harus kita dibantu, misalkan supaya kelasnya itu kondusif biar anak lebih fokus, biar tercapailah tujuan pembelajaran kita. Iya, benar Bu. Banyak dukungannya. Mungkin ada dukungan lain lagi dari keluarga mungkin? Jelas, semangat tentunya dan doa. Kita masuk masa ada masalah di rumah, kan kita supaya tetap profesional Bu gitu kira-kira. Nah, sekarang terkait area pengembangan Ibu, jadi kompetensi atau pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dari diri Ibu kepada siswa, atau pengembangan kepada siswa yang apa yang Ibu ingin kembangkan areanya? Yang ingin dikembangkan yang pertama meningkatkan kompetensi sosialnya. Yang kedua meningkatkan fokus dan disiplin anak dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi fokusnya kepada pembelajaran kompetensi sosial emosional anak yang lebih bisa ditingkatkan. Nah, kemudian fokus anak. Jadi fokus anak dalam kegiatan pembelajaran tentunya Ibu lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi jadinya berdasarkan kebutuhan siswanya, muridnya. Nah,
Jadi itu area pengembangan yang Ibu lakukan. Nah, setelah Ibu menyampaikan harapan tadi, kemudian dukungan yang Ibu berikan, kemudian area pengembangan yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, jadi strategi apa yang mungkin Ibu lakukan untuk mencapai semua itu? Untuk mencapai pembelajaran itu tentunya yang pertama ya jelas RPP rencana pembelajaran. Nah, yang kedua dengan menyiapkan alat atau medianya yang sesuai dengan materi itu. Itu kira-kira. Nah, tentunya kontekstual Bu ya, sesuai dengan lingkungan. Sesuai dengan pembelajaran itu, dan lingkungan, dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak dan murid nggih. Nah, ini kira-kira kapan mau dilaksanakan ini Bu? Kita sepakati bersama. Ya. Besok ya? Ya, luar biasa. Udah langsung tancap gas Bu nggih? Ya. Jadi apa yang masih kurang tadi itu dipersiapkan lebih awal, kemudian ada kebutuhan yang mungkin Ibu perlu kebutuhan dari teman atau saya yang nanti siap membantu Ibu ya. Nah, jadi apa yang Ibu laksanakan nanti kita sudah sepakati bersama. Jadi kegiatan observasi nanti Ibu tidak usah jauh-jauh menyiapkan hal yang dipersiapkan lagi ya, karena fokus kita area pengembangan yang ingin dicapai sudah Ibu sampaikan di sini. Jadi fokusnya lebih ke sini Bu ya. Nah, jadi mungkin itu saja kegiatan diskusi kita hari ini Bu. Ya. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan harapan. Ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Bu.